Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 369. Kenshin dan Kaori. Setelah dari restorannya Rena, mereka pun kembali pulang, kini di rumah masing-masing. Lalu sebelumnya, apa yang diinginkan oleh Kaori sudah tersampaikan semua. Si Rena pun mengerti. Ia menyanggupi akan membuatkan roti yang spesial sekali. Pernikahan Kenshin dan Kaori pun tinggal berjalan saja. Semuanya sudah siap, termasuk dari pihak pamori, pemilik gedung properti, yang tak sabar menanti akan datangnya hari di mana orang-orang yang penting, banyak bos-bos perusahaan, akan datang ke tempatnya, di gedung miliknya. Di tengah hal itu, Kaori yang di rumahnya sedang menonton televisi, begitu pula di tempat yang lain. Secara kebetulan juga, Ibu Sulastri, kepala rumah sakit Mitra Mandiri, menonton tayangan berita yang sama dengan Kaori. Demikian dengan Ririn, Rena dan Sirena, serta Angelika, termasuk pula Larissa. Mereka pun juga sama, sedang melihat berita yang saat ini lagi banyak ditayangkan, banyak dibicarakan, menjadi topik perbincangan di media-media TV, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berita itu menyebutkan banyaknya korban penipuan dari orang tak bertanggung jawab. Bahkan ada yang meninggal karena bunuh diri akibat tak kuat menahan beban, mengalami kerugian yang besar. Para korban mencurahkan hatinya, bercerita pada pembawa acara tentang masalah yang dihadapi. Kemudian, orang yang di belakang layar memutarkan sebuah video yang jadi sebabnya. Di situ ditunjukkan awal mulanya ada seorang pemuda yang suka pamer-pamer harta, pamer kekayaan, pamer mobil dan rumah di media sosial miliknya. Lalu ia bicara tentang sebab dirinya kaya adalah dengan cara trading melalui aplikasi yang disebutnya. Karena hal itu pun banyak orang yang tertarik, berminat mencobanya, namun bukannya menghasilkan, malah banyak yang merugi, kehilangan uang. Puluhan ribu orang tertipu. Pemuda itu ternyata penipu. Berita TV mengabarkan banyaknya crazy rich palsu, orang yang mengaku kaya dengan cara menipu. Kaori yang melihat di rumahnya jadi tak suka sekali. Kaori berbisik di hatinya, norak amat gayanya. Ayah dan mamanya pun sama. Mereka masih menyimaknya, mendengar pembicaraan, apalagi korban yang diwawancara. Banyak yang menangis akibat tekanan batin, kehilangan semua yang berharga, baik aset rumah maupun harta, teman baik dan keluarga. Kaori yang melihat video itu jadi merasa kasihan akan para korban tersebut. Begitu pula di lain tempat, Pak Andi dan istrinya, serta pula anaknya Putri, yang sama juga sedang menontonnya. Mereka jadi iba melihatnya. Demikian Ririn, Rena dan Sirena, yang masih menyimaknya. Tak luput pula Angelika dan Larissa, yang melihat hal itu. Mereka lalu mendengar pembawa acara itu bertanya pada seorang ahli sosiologi ternama. Host berita itu bicara, "Ini gimana ya Bu saat ini? Kok banyak sekali fenomena orang-orang yang suka pamer harta di media sosial belakangan ini. Tanpa malu mereka memposting hal-hal istimewa, barang-barang mewah, uang dan asetnya, untuk ditunjukkan ke publik. Padahal kondisi saat ini, banyak orang yang kekurangan." Ahli sosiologi itu menjawab, "Iya Mbak, benar apa yang ditanyakan Mbaknya itu. Sekarang memang banyak orang kaya yang mendadak suka pamer-pamer harta, atau kita garis bawahi saja, orang kaya jadi-jadian." Sambil berkata, ahli sosiologi itu bercanda. Lalu beliau melanjutkan, "Hal itu memang sudah biasa. Kalau orang baru punya harta, apalagi lewat jalan cepat, maka secara naluri, mereka ingin menunjukkan, entah itu tujuannya ingin dipuji, atau ada hal lainnya. Seperti kasus ini, yang kompleks sekali. Di samping pamer harta, mereka juga menipu, untuk mendapatkan keuntungan. Lain halnya orang kaya yang sejak lahir, biasanya mereka hanya diam, tak menunjukkan apa yang dimiliki, tak suka pamer harta,
terkesan menutupi, karena memang sudah biasa dengan keadaannya, atau memang kepribadiannya, yang memang orang baik. Saya punya kenalan, ada pemuda yang seperti itu. Meski punya segalanya, dia tak pernah menunjukkan akan siapa dirinya, walaupun hartanya berlimpah. Mendengar jawaban tersebut, Kaori langsung teringat Kenshin. Kenshin kekasihnya, yang akan menikah dengannya. Seorang cowok yang sederhana, tak pernah memamerkan harta. Kaori pun makin cinta, makin sayang ke Kenshin. Demikian Larissa, yang mendengar hal tersebut. Larissa teringat pula akan cowok yang baru dikenalnya. Meski dia pemimpin di banyak perusahaan, cowok itu kerjanya cleaning service. Larissa jadi tersadar, harta yang berlimpah tak membuatnya lupa, dan tetap sederhana. Demikian halnya Ibu Sulastri, yang baru mendengar akan wawancara tersebut. Beliau tersenyum, karena mengingat Kenshin, pemuda kaya, yang menyumbang banyak harta, tak mau disebut namanya. Ibu Sulastri sampai menghayal, andai punya anak perempuan, pasti akan setuju, kalau punya menantu, yang seperti Kenshin. Begitu pula, keadaan di tempat lain. Angelika, Ririn, Rena dan Sirena, serta Iwan, yang saat ini juga melihat berita tersebut. Mereka pun teringat Kenshin. Sirena sampai memegang kalungnya. Kemudian, ayahnya Kaori berkata, "Ma, kita ini sangat beruntung sekali. Kaori mendapat jodohnya tuan muda. Bukan hanya kaya, tapi menantu kita itu sangat baik orangnya, sederhana dan suka menolong. Gak seperti di berita saat ini. Banyak pemuda yang gak jelas. Mikirnya cuman pendek, sukanya pamer-pamer." Istrinya pun menjawab, "Itu benar ya, Mama juga bersyukur akan punya menantu yang seperti ayah sebutkan. Bahkan Mama gak sabar lagi ingin menggendong cucu." Mamanya Kaori bicara sambil melihat putrinya. Kaori pun menyahut, "Duh, Mama ini udah gak sabar aja." Kaori tersenyum-senyum. Ia merasa senang karena baru melihat berita di TV. Kaori pun jadi rindu, ingin bicara dengan Kenshin, padahal tadi baru bertemu. Dan Kaori langsung saja menelpon lewat WhatsApp-nya dengan panggilan video langsung. Tak menunggu lama, telepon itu diangkat Kenshin. Kaori langsung melihat di belakang Kenshin, nampak pemandangan laut serta kapal yang besar yang lagi bersandar. Kaori pun bertanya, "Lo Sai, kamu lagi di mana nih? Kok ada kapal gitu?" Kenshin menjawabnya, "Ini aku di pelabuhan Kaori, lagi menyambut kedatangan kiriman barang. Ini pabrik ayah yang di luar negeri, mengirim berjuta ton minyak ke sini. Semuanya akan disebarkan ke seluruh kota dan desa, dijual dengan harga murah. Kamu tahu sendiri kan Kaori, minyak goreng sulit dicari. Masyarakat banyak yang antri, mereka kesulitan membeli. Jadi ayah sebulan lalu sudah merencanakan ini. Ini pun mendadak sekali. Aku diminta ayah ke sini." Di sela hal tersebut, di situ pula nampak Pak Michael dan Pak David yang sedang sibuk tanda tangan. Pak Henry terkaget melihatnya. Beliau melihat dari belakang yang ada di teleponnya Kaori, dan media televisi pun langsung bergegas. Para wartawannya ke pelabuhan ingin mencari berita. Katanya ada kiriman minyak yang begitu besarnya. Mereka ramai-ramai ke sana. Pak Henry pun demikian, langsung menuju ke lokasi untuk mengetahui hal itu. Dan rencana bos besar yang baru diketahui hari ini telah membuat panik sejumlah penimbun minyak goreng, pengusaha-pengusaha yang nakal, karena berita mengabarkan ada kiriman dalam jumlah besar yang akan disebarkan. Mereka pun khawatir harganya akan turun menjadi normal kembali karena minyak goreng tak langka lagi. Dan Kenshin sebelum menikahnya besok, ia pun sempat membantu mengurus akan dokumen tentang hal itu semua. Kenshin yang lagi sibuk, ia pun belum tahu kalau ada banyak wartawan yang sedang ke pelabuhan untuk mencari berita. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya